Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di pembahasan soal. Jadi yang pertama, sebuah pesawat terbang melakukan pendaratan dengan kelajuan pada saat itu 72 km per jam. Jadi ini adalah kecepatan awal 72 km per jam. Kemudian gerak pesawat diperlambat peraturan. Hitunglah percepatan pesawat agar berhenti berarti ini VT-nya sama dengan 0 setelah menempuh jarak 500 meter. Jadi ini karena di sini jaraknya meter, berarti ini kita harus konversi ke dalam meter per sekon. Jadi 72 kg dikali meter berarti dikali 1000. Terus jamnya jadi sekon 3600. Ini meter per sekon. Berarti ini berarti tinggal 720 per 36 berarti 20 meter per sekon. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan. Jadi yang ditanyakan adalah percepatan, atau karena ini diperlambat berarti nanti perlambatan atau percepatan tetapi negatif gitu ya. Oke, jadi karena ini ada VT dan V0 dan ada S, berarti kita pilih yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Terus VT-nya 0, berarti kita masukkan ini 0 sama dengan V0-nya 20 dikuadratkan ditambah 2 dikali A dikali 500. Berarti ini 0 sama dengan ini 400 sama dengan ditambah 1000A. Berarti nanti A-nya sama dengan min 400 per 1000 atau 0,4 minus ini meter per sekon kuadrat. Kenapa minus? Karena ini perlambatan gitu. Oke, ini begini. Oke, kemudian kita ganti yang nomor 2. Oke, soal nomor 2. Seorang pengendara motor bergerak dengan kelajuan ini V mula-mula, kemudian di depannya ada yang menyeberang dan melakukan pengereman perlambatan, berarti ini adalah A, perlambatan ya. Kemudian sampai berhenti berarti nanti VT-nya sama dengan 0. Jaraknya berapa? Yang ditanyakan adalah jaraknya. Ini sama karena ada jarak, ada VT, ada V0. Berarti kita pakainya yang VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, VT-nya 0 karena berhenti, kemudian V0-nya 24 sudah meter per sekon ditambah 2 dikali A dikali S. Oke, A-nya berapa? A-nya 8, tapi minus, berarti ini min 8. Jadi ini 0 sama dengan 24 min 16S. Berarti 24 sama dengan 16S. Berarti S-nya sama dengan 24 per 16. Ini kuadrat ya. Kuadrat sama dengan, berarti 24 16. Ini sama ini berarti sama-sama dibagi 8. Ini 2, ini 3. Ini sama ini 12, ini 1. Berarti 36 meter. Oke, jadi karena ini adanya V0, VT dan S, maka kita pilih yang ini gitu ya. Karena mencari jarak. Oke, kemudian soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Bagas hendak mengambil jambu yang ketinggiannya ini H jambu sama dengan 7 meter. Kemudian dilemparkan batu secara vertikal dan lepas di ketinggian
tangan, ketinggian jambu ini, kemudian ini ketinggiannya si Bagas 2 meter. Gravitasinya ini G. Jadi ini adalah percepatan gravitasi. Kemudian berapa kecepatan awal minimum pelemparan yang harus dilakukan Bagas agar batu dilempar mengenai jambu yang akan diambil. Jadi kalau ini jambunya di sini, kemudian ini Bagas, kemudian tangannya di 2 meter, jambunya di sini, berarti ketinggian yang dipakai adalah ini 7-2 atau 5 meter gitu ya. Oke, karena yang ditanya adalah kecepatan awal minimum, berarti pas di sini, pas di jambu nanti kecepatannya, pas di jambu ini kecepatannya 0. Berarti ini VT-nya 0. Jadi harapannya dia berhenti ketika menumbuk jambu, atau kecepatan minimal dia bisa menempuh 5 meter gitu ya. Jadi berapa kecepatan minimumnya? Karena ini ada H itu adalah S tetapi vertikal atau jarak tempuh vertikal, berarti kita masih pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Karena ini vertikal, kita bisa ganti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH gitu ya. Oke, ini 0 sama dengan kecepatan awalnya kita cari. Karena dia naik, berarti kalau naik melawan gravitasi, karena gravitasi kan arahnya ke pusat bumi, berarti ini nanti G nya minus ditambah 2 min 10 dikali H, hanya adalah 5. Berarti V0 kuadratnya nanti ini pindah, berarti tinggal 10 dikali 10, 100. Berarti V0 nya adalah 10 meter per sekon. Oke, gini ya. Ini adalah soal yang nomor 3. Kita ke soal yang nomor 4. Oke, ini teman-teman banyak yang tanya soal nomor 4 ini gimana caranya. Oke, sebutir peluru ditembakkan ke atas pada posisi 2 meter dari permukaan tanah dengan kecepatan awal itu. Dalam waktu yang sama bersamaan, sebuah bola kasti dilempar ke bawah dari atas menara setinggi 82 dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kapan peluru dan bola kastinya berpapasan atau bertemu? Kita gambarkan dulu. Yang pertama, misal ini adalah tanahnya. Si peluru itu ditembakkan 2 meter dari tanah. Jadi ini adalah peluru. Ini 2 meter dari tanah. Kemudian dengan kecepatan peluru adalah 30 meter per sekon. Di waktu yang sama dilemparkan ke bawah bola kasti. Ini bola kasti dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Gitu. Jadi ketinggiannya si bola kasti ini ketinggiannya adalah 82 meter dari tanah. Oke. Kemudian kapan bertemu? Kalau kita bicara kapan, berarti kita bicara masalah waktu. Jadi nanti misal kita ambil di titik ini bertemu. Ya. Jadi si bola kasti ini dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, dia akan menempuh jarak sekian. Ini adalah jarak tempuh dari bola kasti. Karena ini vertikal, berarti ini nanti adalah ketinggian, tetapi jarak tempuhnya kita tetap tuliskan S bola kasti. Kenapa? Agar kita tahu kalau menempuh itu adalah dari titik awal sampai akhir. Tetapi kalau H itu dihitung dari acuhan, biasanya tanah sampai ke atas gitu ya. Oke. Lanjut, kemudian si peluru itu menempuh jarak sekian. Ini adalah jaraknya si peluru.
Lah, titik bertemu ini adalah di ketinggian tertentu. Ini adalah di ketinggian tertentu gitu. Jadi ketinggian, karena ketinggian acuannya tanah, berarti ini adalah H bola kasti maupun hanya peluru. Jadi ini nanti bisa dijadikan persamaan. Kita cari dulu satu persatu. Sekarang yang pertama adalah ketinggiannya bola. Kita lihat dari bola kasti. Ini bola. Ini yang peluru. Oke. Yang bola itu adalah menempuh, ini patokannya adalah 82. Tetapi karena di sini dikurangi dengan jarak tempuh si bola. Nah, jarak tempuh bola ini yang bisa kita tuliskan lagi melalui persamaan. 82 min, berarti inilah kecepatan awal bola dikali T ditambah setengah GT kuadrat gitu ya. Ini semuanya miliknya si bola. Kemudian karena kapan ini adalah mencari T, berarti T-nya boleh kita tulis T. Kenapa? Karena bersamaan. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kita cari yang peluru. H peluru di sini juga, tapi kita lihatnya dari sini. Itu adalah jarak tempuh peluru. Jarak tempuh peluru karena tadi acuannya ke tanah, berarti ditambah dengan 2 meter. Kemudian HP sama dengan V0 peluru T ditambah setengah GT kuadrat. Gitu. Jadi karena dia geraknya naik, ini tadi keturun, berarti G-nya positif, karena naik ini G-nya negatif. Setengah GT kuadrat. Kita langsung boleh tuliskan ini min ya. Oke, kemudian karena ini H bola sama dengan H peluru, berarti nanti kita tuliskan lagi H bola sama dengan H peluru. Kita masukkan H bola berarti 82 min V0B dikalikan T. Minnya masuk berarti ini plus, ini min, berarti ikutnya min ya. Setengah GT kuadrat sama dengan V0 peluru T min setengah GT kuadrat. Terus kita masukkan nilainya. V0B, V0B nya 10, berarti 82 min 10 T min setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Ini V0P nya 30 dikalikan T min setengah. Oh ya, ini plus 2 nya lupa ya. Ini ada plus 2, ada plus 2 dikali 10 T kuadrat ditambah 2 gitu. Oke, karena ini ada dua suku yang sama, ini sama ini boleh kita eliminasi. Berarti tinggal 82 min 10T sama dengan 30T plus 2. Kemudian kita tukar, ini 82 min 2, ini 30T ditambah 10T. Ini 80 sama dengan 40T. Berarti T-nya nanti sama dengan 2 sekon. Jadi kapan peluru dan bola kasti berpapasan? Berarti ketika T sama dengan 2 sekon. Jawabannya ini. Oke. Gini ya. Oke. Terakhir nomor 5. Ini mudah. Sebuah papan reklame jatuh dari tiang penyangga yang ketinggiannya 19,6. Kemudian ketika G-nya ini, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Kalau bicara waktu, berarti yang ditanyakan adalah T mencapai tanah gitu ya. Oke, berarti kita hanya punya H ini 19,6 sama G-nya ini.
Kemudian T-nya berapa? Berarti kita boleh memakai yang H sama dengan V0T plus minus setengah G T kuadrat. Oke, karena dia jatuh berarti G-nya ke bawah, berarti G-nya nanti positif, kita pakai yang H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Oke, karena dia jatuh berarti kecepatan awalnya adalah 0 atau ini mengikuti gerak jatuh bebas. Oke, berarti ini 19,6 sama dengan 0 ditambah setengah 9,8 dikali T kuadrat. Berarti nanti T kuadratnya sama dengan 19,6 per ini dibagi 2, 4,9. Berapa? 4. Berarti T-nya sama dengan akar 4, berarti 2 sekon. Oke, gampang ya. Ini. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.